Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang obat kesemutan. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang obat kesemutan. Jadi aku pengen ngasih tahu proses penyembuhan kesemutan di tangan aku yang berbulan-bulan dan sangat menyiksa. Nah, sebenarnya ini adalah video terusan dari video yang kemarin. Jadi aku pernah bikin video cara pengobatan kesemutan yang di tangan aku yang sangat-sangat parah itu. Nah, ini sebenarnya ini adalah kelanjutannya. Jadi aku mau cerita ya. Jadi proses penyembuhan kesemutan di tanganku ini bener-bener berproses. Jadi nggak sekali langsung minum obat langsung bisa sembuh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kemarin aku sempat cerita ke kalian setelah pertemuan 2 kali sama dokter, aku sudah ada perubahan, sudah sembuh. Makanya aku bikin video dan aku ngasih tahu ke kalian obat kesemutan yang aku alamin itu. Nah, di deskripsi nanti aku bakalan tulis obatnya itu apa aja, yang jelas sama obatnya kayak yang di video kemarin. Nah, jadi kemarin aku ketemu dokter Agnes lagi. Jadi aku ketemu dokter Syaraf. Nah, jadi aku itu kemarin pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang 3, aku diresepin sama obat kayak kemarin. Nah, kayak gitu ya. Kenapa kok diresepin lagi padahal udah sembuh? Nah, jadi kemarin dokter Anes itu nanya sama aku ya. Jadi, gimana? Udah ada perubahan? Udah sembuh? Pengobatannya mau dilanjutin apa mau gimana? Nah, si dokter itu bertanya seperti itu. Nah, terus aku jawab, "Dokter, ini sudah sembuh 90%." Aku bilang gitu ya. 95 lah ya. Nah, cuman saat aku beraktivitas berat, misal aku ngangkat habis belanja, ngangkat berat belanjaan, aku masih suka berasa kesemutan. Nah, kayak gitu ya. Cuman ini masih oke lah, nggak yang terlalu kayak kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu bener-bener Masya Allah itu nyiksa banget. Jadi kalau aku naik motor, baru 5 menit naik motor, tangan aku begini, ini udah kram, kaku, kesemutan. Aku megang handphone sebentar, aku juga langsung tangannya kaku, kesemutan. Terus yang lagi, yang paling parah kalau pas lagi bangun tidur, itu rasanya Masya Allah banget. Buat yang udah ngerasain pasti ngerti ya, rasanya kayak kram, kaku, sakit, kesemutan gitulah. Nah, kalau kesemutan kayak kaki nih, misal kita duduk bersilah terus kesemutan, itu masih mending ya. Jadi pas berapa detik itu kesemutannya bakalan hilang. Tetapi kalau kesemutan yang ini, yang aku alamin ini bener-bener yang dia tuh kayak nggak mau berhenti, jadi kesemutan terus. Tapi lebih parahnya waktu bangun tidur atau pas aku lagi naik motor megang handphone. Nah, kayak gitu. Kalau lagi diem masih berasa, cuman nggak separah yang kalau naik motor atau bangun tidur. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku rasa kesemutan aku ini tuh bener-bener yang sangat-sangat parah, dan aku bener-bener butuh bantuan dokter untuk penyembuhannya. Nah, karena kenapa ya, aku sempat urut. Dan aku tuh bingung, ini kesemutan kenapa aku urut 2 kali tidak ada perubahan. Malah yang aku rasain malah kadang setelah habis urut kesemutannya itu rasanya tuh malah tambah berasa banget. Nah, itu yang aku alamin kemarin. Nah, terusnya lagi di sini kemarin pertemuan ketiga aku diresepin obat untuk 1 bulan. Jadi obat ini diresepin untuk 1 bulan. Nah, kalau yang kemarin diresepin hanya untuk sekitar 10 hari. Nah, setelah 10 hari obat habis udah. Nah, untuk pertemuan ketiga aku dikasih resep untuk 1 bulan full. Nah, untuk tanggal besok, tanggal 7 besok, hari Jumat, aku sudah dijadwalin pertemuan ke-4 kali sama dokter Syaraf. Jadi dokter Syaraf mau lihat kondisinya gimana, sudah benar-benar sembuh total atau enggak. Jadi kalau emang udah benar-benar sembuh total, pengobatannya tuh benar-benar udah dihentikan, udah stop. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini intinya aku mau ngasih tahu ke kalian, proses penyembuhan kesemutan itu sangatlah lama. Jadi nggak yang sekali minum obat, sekali ketemu dokter langsung sembuh, enggak. Nah, jadi butuh proses. Nah, jadi yang aku ceritain ini, aku bikin video ini adalah pertemuan yang ketiga. Nah, sedangkan aku kemarin sempat bikin video, itu adalah pertemuan kedua.
Nah, jadi pertemuan kedua aku ngerasa aku udah sembuh 90%, 95 lah ya. Jadi berasanya saat aku beraktivitas berat, misal aku bawa belanjaan berat, nah aku berasa kesemutan, setelah itu hilang. Nah, kayak gitu. Aku rasa itu udah sembuh. Nah, cuman waktu aku pertemuan yang ketiga, aku bilang sama si dokter udah jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Cuman saat aku membawa belanjaan yang berat atau aktivitas yang sangat berat masih berasa. Cuman habis itu hilang. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ si dokter ngasih resep obat untuk 1 bulan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ini adalah pertemuan ketiga dan aku ngerasa kesemutannya udah sembuh. Dan besok sekitar tanggal 7 besok aku ketemu untuk keempat kalinya, udah pasti si dokter menghentikan pengobatan ini karena sudah sembuh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini intinya yang pengen aku sampaikan ke kalian, kalau misalkan kalian ngerasa sama yang aku alamin, kesemutannya itu benar-benar sangat-sangat parah, kalian bisa mengonsumsi obat ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang aku rasain kesemutannya itu di telapak tangan di sini itu tuh benar-benar terus-terusan dan sangat-sangat berasa di saat bangun tidur, di saat megang stang motor, di saat pegang handphone. Meskipun itu hanya sebentar, kesemutannya langsung berasa. Nah, itu yang benar-benar aku alamin dan berbulan-bulan. Yang aku rasain itu selama 7 bulan. Nah, kayak gitu ya. Aku mikirnya itu sepele ya. Cuman pas kesini aku berpikir, ini kalau nggak diobatin itu ngeri banget ya. Soalnya efeknya itu kalau pas lagi naik motor itu aku langsung tangannya itu kaku, kram, itu sangat membahayakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa kesemutan, sebaiknya kalian berobat. Jadi kalau misalkan kalian kesemutannya nggak terlalu parah, kalian bisa minum vitamin B12 seperti Neurobion. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalau misalkan kesemutannya udah parah, baru kalian minum obat yang aku kasih tahu ini. Cuman kalau hanya kesemutan biasa, kesemutannya tuh ringan, kalian cukup minum vitamin B12 atau kalian pergi ke dokter umum, dokter yang klinik-klinik biasa bilang kesemutan. Nah, biasanya si dokter bakalan ngasih vitamin B12 itu. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku udah berobat ke klinik biasa. Jadi aku kesemutan, aku berobat ke klinik biasa, sama si klinik itu dikasihnya vitamin B12. Aku juga udah urut dan gak ada perubahan. Aku datang lagi ke klinik karena aku udah bilang ini sangat lama, berbulan-bulan. Si dokter itu ngasih tahu ke aku sebaiknya ke polisyaraf. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini intinya yang perlu digarisbawahi, untuk penyembuhan kesemutan yang di tangan yang sangat parah ini butuh proses, butuh waktu yang sangat lama. Nah, jadi proses 3 bulan ini baru berasa kesemutannya itu benar-benar hilang. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian siapa aja yang rasa kesemutannya sangat parah, aku sarankan kalian ke dokter syaraf. Cuman kalau kesemutannya masih ringan, kalian bisa mengonsumsi Neurobion atau vitamin B12 untuk warna yang pink itu cukup minum 1 hari 1 kali. Untuk yang warna biru bisa diminum 2 kali dalam sehari. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan di setiap video aku ada manfaatnya, biarpun sedikit. Mohon maaf kalau cara penyampaian aku tuh berlibet. Nah, jadi nanti di deskripsi aku bakalan tulis lagi resep obat yang kemarin dikasih sama dokter syaraf. Barangkali di sini belum ada yang pernah lihat video aku yang sebelumnya. Jadi aku sebelum bikin video ini, aku sempat bikin video juga tentang obat untuk penyembuhan apa sih namanya, kesemutan. Nah, kayak gitu ya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.